Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, still morning, right? Morning. Waalaikumsalam. Okay. Waalaikumsalam. Morning. So, as I told you last week, today we use Excel, right? As seen on the screen, and I'd like you to open your computer, laptop, and open your Excel, MS Excel. Yes, sir. It's still trying to open. Okay. Okay, let's say, for example, we have two scores, right? Two scores. This is ulangan harian 1, and this is ulangan harian 2. Oke. Soalnya kita dapat dari guru ada skor dari 2 kali ulangan, yang ulangan harian 1 dan ulangan harian 2. Lalu skornya kita lihat seperti ini. Ini daftarnya ini. Nomor itu menunjukkan nama ya, nomor urut presensi ya. Anyway, can you make this number automatic from 1 to 30 or to 100? Sudah bisa membuat nomor ini urut secara otomatis dari 1 sampai tanpa harus mengetikkan 1 plus 1. Misalnya kita hilangkan. Sudah bisa belum? Halo? Lupa, Sir. LV, sudah bisa belum membuat nomor urut? Lupa, Sir. Lupa Pak. Lupa ya, oke. Sekarang kita mulai ya. Ketik aja angka 1 di sini, nomor 1 ya. Ketik angka 1. Udah, semuanya udah di laptop masing-masing dipraktekkan. Ketik angka 1 di. Yes, Jadi ini namanya kolom ya. A itu namanya kolom A. This is called column. Kolom E, kolom B, kolom C, kolom D, kolom E, F, G, so on. Ini sampai banyak banget ya. Saya belum pernah hitung berapa sih jumlahnya. Jadi kolom ini namanya kolom. Lalu yang mendatar itu namanya baris atau row. Ya. First row, second row, third row. Nah, pertemuan antara kolom dan baris itu disebut cell. So, you type 1 on cell A2. Jadi ketiklah angka 1 di sel A2. Nah, gitu ya, terus harus mulai biasakan. Sel A2. Sel A2 type number 1. Sudah semuanya? Sudah belum? Sudah, Pak. Sudah, sir. Kalau sudah, sekarang di blok ya. Cara ngebloknya adalah dipencet shift, tahan, kemudian panah ke bawah, digerakkan terus, ya, panah ke bawah, ini otomatis dia ngeblok. Sampai nilai terakhir. Nah, di sini. Sudah di blok ya. Nah, di situ sudah terblok. Sudah? Jadi ini yang kemarin saya maksud harus selangkah demi selangkah diikuti dan diingat. Kalau perlu dicatat ya, dicatat gitu supaya nggak lupa. Sudah di blok semua? Sudah ya. Kemudian lihatlah di pull down menu, di bagian atas ini ada menu yang ditampilkan. Lihatlah di ini, ada yang gambar ini, sigma ya, gambar sigma itu. Kemudian di bawahnya ada gambar panah ke bawah. Yang diklik adalah sebelah kanannya panah ke bawah ini, klik. Nah, udah diklik semua. Sir, mana ya sigmanya? Tadi pas nurunin angkanya tuh malah 1 semua, Pak. Sabar, makanya jangan diklik apapun. Jadi hanya di blok dulu aja ya. Itu berarti
pakai ini. Kalau satu sigma kamu tariknya pakai ini kan. Nah, kalau ini ngopi ini namanya. Itu nanti ya. Jadi pakai ini aja. Shift, kemudian panah ke bawah ya. Ditekan shift, panah ke bawah. Dan pakai mouse. Nah, gitu aja. Kalau pakai mouse nanti perintahnya bisa salah karena mouse ini ada dua fungsi kanan kiri ya. Untuk Excel itu sangat sensitif, tidak Di dengan enter kalau sudah, udah di save sudah terus di blok. kanan Kemudian ini klik ini, sigmanya udah ketemu gambar sigma ini mana ya Pak? kanan ke kanan. Sigma. Pull down menu ke kanan masih di posisi home ya, masih home. Kemudian ke kanan itu ada gambar sigma, lambang sigma. Kemudian di bawahnya ada lambang series, ini series, panah ke bawah dalam kotak itu series. Dan klik di kanannya ini ya, klik di kanannya, sudah muncul ini kan, muncul pilihan-pilihan. Sudah muncul belum pilihan-pilihannya ini? Sudah, Sir. Nah, kemudian klik series ya, klik series ini yang tulisan series. Klik, sudah ketemu? Sudah, Pak. Oke, nah sekarang muncul Windows ya, muncul kotak. Ini nggak usah diubah-ubah, cari sin column, type linear, lalu step value 1, jadi jaraknya 1. Nomor itu nanti akan dibuat berdasarkan urutan dengan selisih 1. Di stepnya ini bisa diubah-ubah. 2, nanti urutannya jadi selisihnya 2. Karena ini kita urut 1 ya 1, ini nggak usah diubah. Kemudian stop value itu angka berapa terakhir yang harus kita tuliskan di situ. Misalnya kita minta tadi, kita ketik berapapun, nanti akan tergantung dari jumlah sel yang di blok. Ya. Misalnya kita ketik 30. Ya, 30. Ini beda angkanya, Pak. Ya, ketiknya di stop value. Stop value 30. Angkanya 30, Pak. Ya, diketik aja 30. Kalau sudah, kemudian klik OK. Klik OK. Nah, otomatis keluar nomornya. Sampai 30. Ya kan? Sampai Tidak 30. keluar ya, Pak. Keluar. Waduh, diulang. Coba. Coba Tadi diulang itu di lagi. sigma ya, Pak? Ya, ini bawahnya sigma, bukan sigmanya ya. Sigma itu kan kalau kita mau masukin rumus. Nah, di bawahnya itu series. Kita kalau mau mengisi satu sel atau satu lajur dengan nomor urut, klik yang ini, bawahnya ini. Nah, ini klik sini. Dan kita pilih yang series. Ya, series. Itu kalau kita mau bikin nomor urut kayak gitu cepet dong. Ya, cepet dong. Tidak usah ngetik satu-satu. Udah ya. Klik series, kemudian ini nggak usah dibawa semua, kecuali akan diubah. Misalnya step value-nya, wah 2 deh, biar selisihnya 2. Lalu stop value-nya berarti 60. Misalnya. Kalau di OK, akan berubah. Jadi selisihnya 2. 1, 3, 5, 7, 9, 11. Gitu ya. Ini otomatis. Terakhir 5. Oke, Sir. Udah ya, dicoba-coba ya. Jadi caranya begitu. Udah bisa semua ya? Pak, saya masih nggak bisa, Pak. Jadi nggak bisa. Ya udah diulang dari sini ya. Yang pertama, ini langkah pertama ya. Ketikkan angka 1 di sel A2. Udah? Sudah, Pak. Lalu blok, caranya pencet shift, panah ke bawah. Ya, ikuti aja ya. Sampai terakhir nilainya. Nah, ini sampai sini. Gitu sampai, misalnya kalau mau bikin 100 ya sampai 100, mau bikin 1000 ya sampai 1000 gitu ya. Lalu kemudian carilah ini pull down menu yang ada di kanan. Ini ya, seperti ini. Ini yang diklik yang kedua nih, series ini. Ya, series. Oh, ya udah bisa, Pak. Nggak bisa. Udah bisa. Udah. Kemudian klik series, udah. Ini yang lain biarin aja. Kemudian yang diketikkan stop value. Ketik aja 30. Terakhir tadi kan 30 ya.
Sampai siswa di kelas itu jumlahnya 30. Bukan nomornya sampai 30. Klik OK. Udah otomatis ya ada 30 orang. Nah, memang kenapa namanya nggak muncul? Dalam penelitian itu nama memang tidak dimunculkan ya. Kecuali kalau misalnya itu untuk apa namanya? Untuk laporan nggak usah dimunculkan. Ya. Untuk proses pengolahan boleh dimunculkan, tapi untuk laporan tidak perlu dimunculkan. Nah, ini adalah skor ya, skor yang diperoleh siswa. Skor yang diperoleh siswa. Jadi belum diubah menjadi 100 atau apa namanya? Belum diubah menjadi skala 100 atau skala berapapun belum ya. Jadi masih asli, jumlah jawaban benar, ini jumlah soalnya 20 ya. Jumlah soalnya 20, lalu siswa nomor 1 benar 15. Untuk lembaran pertama ya. Lembaran kedua dia benar 11 dan seterusnya. Ya. Ini sudah mau diketik atau mau gimana nih? Kalau mau diketik aja ya. Di lembaran 1 itu saya bacakan ya. 15 11. Jadi UH1 15, UH2 11 ya. 15 11. 2 12 19. 3 11 14. 4 18 18. 5 Sorry. ya. Ini kita juga nulis yang ini. Ya, 15, 11, 12. ya, untuk pertama biar nanti sama. Ketik aja ya. Pak, atasnya juga Oh, okay. ditulis itu tuh, Ya, Pak. ya. Judulnya ya. UH1, ulangan 1, dan skor, kemudian pilihnya Eva. Eva itu frekuensi, ini bukan Eva, sekarang ganti F, frekuensi ulangan harian 1. Ini frekuensi ulangan harian 2. Bikin aja begitu ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kolom dulu, ini yang ini nanti. Ini yang ini belakangan ya. Saya bloknya biar tidak mengganggu. Iya. Di latihan pertama ini dulu aja, ya, yang gampang-gampang dulu. Oke, jadi saya ulang ya untuk siswa nomor 1, 15 11, siswa nomor 2, 12 16, 3, 11 14, nomor 4, 18 18, sama ya skornya. 5, 15 6, 6, 15 8, siswa 7, 9 9, siswa nomor 8, 19 14, nomor 9, 14 12, 10, 13, 12, 11, 11, 10, nomor 12, 12, 15, 13, 18, 12, 14, 15, 9. Nomor masuk. Oke, kita lanjutkan ya. Kemudian tadi sampai 15 ya? 14 ya? Ini Yes, sir. Ini diabaikan. Pak, nanti kalau ulang lagi boleh kan Pak, soalnya ketinggalan tadi. Diulang dari pertama ya. Oke, dari nomor 1 ya. Nah, kalau nggak ulangan harian 1 dulu aja sampai bawah, baru ke ulangan 2. Bener, Pak. Biar 1 ke bawah gitu loh, Pak. Ya. Maaf, Pak. Pindahnya susah. Oh gitu. Ya udah, saya ulang harian 1 dulu ya. Iya, Pak. Urut aja ya dari 1 Iya, sampai 10, 15. Iya, Pak. Sambil dicek ya, yang udah dicek 15, 12, 11, 18, 15, 15, 9, 19, 14, 13, 11, 12, 18, 15, 16, 14, 16, 17, 15, 17, 13, 14,
13, 15, 17, 19, 17, 18, 16, 14. Udah 30 ya? Udah semuanya? Belum, Pak. Tadi Belum. kecepatan, Pak. Sampai nomor berapa? Baru sampai nomor 10 ya, Pak. 10 Apa ya saya udah. cek Nah, sendiri ini aja? 10. Jangan, nanti beda. Hasilnya beda. Kamu bingung. Dan tahap awal harus sama dulu. Latihan Excel begitu. Udah lihat di layar ya? Kelihatan lihat? 13, 11, 12, 18, 15, 16, 14, 16, 17, 15, 17, 13, 14, 13, 15, 17, 19, 17, 18, 16, 14. Yang terakhir 14. Coba dari nomor 10 ya, Pak. Saya tulis lagi bilang. Dari 10. Ini ada yang terlambat ini. Ya, sebenarnya kalau terlambat dari 10 nih. Udah? Iya, Pak. Saya lihat sebentar ya, Pak. Oke. Kalau yang belum ada laptop gimana ya, Sir? Yang sekarang belum pegang laptop. Ada yang belum pegang laptop ini? Hari ini? Aduh, repot. Ya nanti nonton ini aja videonya ya. Ini saya rekam. Nanti sambil ngikuti. Kalau video kan nanti di-download sehingga kalian bisa berhenti di pause gitu ya. Di pause, lanjut lagi gitu. Sudah selesai? Ngeceknya sampai 30. Oke, sudah? Sekarang kita masukkan yang ulangan harian 2 ya. Harian 2 ini sampai nomor 14. 11, 16, 14, 18, 6, 8, 9, 14, 12, 12, 10, 15, 12, 9. Oke, sudah. 14, kemudian nomor 15. Itu ada 13, 16, 17, 12, 8, 7, 15, 5, 14, 13, 13, 12, 11, 13, 11, nomor 30, 7. Pak, bisa ke atas yang nomor 17? 17 ini ya. 17. 17 dapat 17 juga. Sudah semuanya? Sudah, Pak. Pak, yang 20 ke bawah saya belum selesai, kurang 4 nomor. Oke. Thank you, Sir, udah. Udah. Sebentar, Pak. Ya, ada yang belum. Sudah? Sudah semua ya?
Baik, sekarang kita kalau dalam penelitian itu biasanya kita harus menghitung frekuensi ya. Jadi berapa kali sesuatu itu terjadi atau how many times a score appears on the list. Yeah. The question is how do we count the number of frequency a score appears on the list. Jadi biasanya kan kalau seorang peneliti kan menghitung dulu kan berapa sih siswa yang dapat nilai 15, skor 15, berapa sih yang dapat skor 16, berapa sih yang dapat skor 19, kan gitu ya, kita ingin tahu. Ya, itu namanya frekuensi ya, menghitung frekuensi. Dalam penelitian itu namanya tally ya, jadi kita menghitung data itu berapa sih satuan datanya gitu. Nah, pertama kita tulis dulu, ya, apa namanya, nilainya ya. Jadi nilai itu bentangannya dari yang terendah sampai yang tertinggi kan. Tadi sudah kita lihat. Ini kalau dilihat sepintas gitu kan. Kita bisa lihat di sini misalnya dengan cara mengetikkan. Kalau kita ingin melihat berapa skor terendah, sekarang coba letakkan kursor di B32 ya, B32. Put your cursor here, B32. Jadi di kotak yang di atas sebelah kiri itu akan muncul ya, B32. Itu artinya kita sedang bekerja di sel B32. Nih, look at this box. Di kotak di atas yang kecil di sebelah kiri, itu menunjukkan sel tempat pointer kita letakkan. Kita ingin mengetahui berapa sih nilai minimal semua siswa itu, maka caranya adalah letakkan di situ, kemudian ini ya, kita bermain di rumus ya, di sigma ini. Di situ ada beberapa perintah ya, yang sudah sering dipakai muncul di atas, yang belum nanti klik more functions. Kita ingin mengetahui berapa sih nilai terendah, klik aja min, ya, klik min, sudah semuanya, min, minimum. Sudah? Sudah, Pak. Sudah. Itu otomatis dia akan ini mengeblok data ya. Data itu diblok otomatis. Tapi kalau kita ingin menghitung data yang lain, kita pindah. Tapi ini otomatis komputer akan menghitung data di sel yang sudah kita isikan. Kalau sudah berisi betul, dari sel B2 sampai B31 udah betul, tinggal enter aja. Ya, ketahuan. Jadi nilai minimalnya adalah 9. Ini nilai terendah. Kita tambahkan di sini 9, lalu maksimum. Pak, tadi cara ya. Gimana ya, Pak? Bilang ya. Jadi letakkan, pertama ketikkan dulu min dan max ya di garis A, di kolom A, min dan max. Karena kita ingin mengetahui berapa sih nilai minimum yang diperoleh siswa dan nilai maksimum yang diperoleh siswa. Nilai terendah, nilai tertinggi kan. Ketik aja min dan max. Lalu sekarang kursor, ya, kursor kita letakkan di B32, B32. Sudah semuanya? Oke, Pak. Oke. Sekarang kita ke kanan, ke atas kanan di sigma. Ini nanti akan sering kita pakai ini, perintah-perintah di daerah ini, sigma ini. Karena ini isinya rumus-rumus ya, perintah-perintah yang kalau secara manual itu harus kita hitung dengan beberapa langkah gitu. Tapi karena ini aplikasi ya langsung aja kita mintanya apa? Kita mintanya minimum, menghitung nilai minimum. Klik aja min. Sudah semuanya? Sudah, Pak. Oke. Nah, setelah min, kurung buka, kurung tutup ya, itu adalah daerah yang mau dihitung. Ya. Jadi data yang mau dihitung itu dari mana sampai mana. Nah, ini adalah dari B2, sel B2 itu di sini ya, siswa nomor 1. Oke. Lalu sampai B31, siswa nomor 30. Sudah benar ya. Kalau sudah benar, lalu tinggal klik enter. Sudah muncul. Jadi, Oke, Pak. nilai terendah untuk 30 siswa itu di ulang harian pertama adalah 9. Sudah ya.
Sudah ketemu kan? Sekarang maksimum sama caranya. Klik di kolom sekarang B33 di bawahnya ya. B33 kemudian klik sigma. Kita pilih max. Ya, kita pilih max. Kita akan menghitung nilai maksimum tertinggi. Nah, sekarang kita perhatikan selnya dia sampai ke 32 padahal yang mau dihitung sampai 31 kan. 32 itu isinya kan angka 9. Nanti kalau ini langsung di enter hasilnya pasti salah. Ya. Lalu bagaimana caranya? Klik aja di belakang 32 ya. Klik di belakang 32 kemudian pakai backspace dihapus angka 2-nya diganti dengan 1. Caranya gampang ya. Kalau kita mengubah satu sel ke atas tinggal di push ya. Udah belum? Ini ada yang belum. Udah Pak, sudah. Udah ya. Kalau sudah kita klik di belakang kurung tutup kemudian enter. Nah, ketahuan. Jadi kita sudah memperoleh nilai minimum dan nilai maksimum. Iya, Pak. Sudah ya, sudah keluar ya. Nilai minimumnya adalah 9, nilai maksimumnya adalah 19. Nah, coba sekarang hitung yang ulangan harian kedua. Caranya sama. Coba kalian hitung, bisa nggak? Mengulang perintah yang tadi. Jadi ini min, ini caranya seperti tadi ulangan harian pertama. Siapa yang sudah selesai? Untuk ulangan harian kedua coba dihitung. 3. Minnya 5, 3. Ya. minnya 5, max-nya 18. 18. Oke. Jadi sama caranya ya, min enter 5 dan max-nya ganti 31 18 ya. Oke, betul. Oke. Sudah ya kan? Apa gunanya ini? Gunanya angka-angka ini adalah untuk mengisi di kolom ini skor. Ya, kolom skor ini. Kolom skor ini. Ini caranya sama seperti tadi itu kan. Kita ketik aja di sini yang terendah kan 9 ya. Untuk yang ulangan harian kedua tadi berapa minimal 5 ya. Kita ketik 5. Ini kan istilahnya starting point. Starting point. Di angka terendah kita ketik, kemudian kita blok aja ke bawah ya, blok ke bawah sini misalnya, dan diulang lagi tadi perintahnya ya, series, dan kita klik aja tertinggi 19 kan tadi ya, 19. Oke. Sorry, itu 9 sama 5 tadi apa? Ini minimum. Oh iya. Nilai terendah. Oh, Kita kan minimumnya. minimum ya. Jadi kita Pak, kan stop. ingin Oke. Nggak usah diisi ya, Pak? ya Top value-nya nggak usah diisi lagi tuh, Pak. top value-nya. Gimana? Ini tadi pakai yang series itu tuh, Pak. Habis di save, block, Ya. terus yang fill itu tuh, Pak. Iya. Ini kan. Jadi ini 9 udah kan, itu terendah. Kita kan ingin mengurutkan, ingin menghitung berapa siswa yang dapat nilai 9, berapa yang dapat 10 gitu kan. Kita ingin ngitung kan. Penelitian kan begitu. Tahap pertama pengolahan data kan begitu. Nah, ini kita blok aja. Ya berapapun lah di blok. Nanti menentukan di stop value kan. Kemudian series kita klik series. Kemudian kita masukkan di stop value-nya itu
19, karena tertinggi kan 19 tadi ya. Oh, jadi dimasukin 19 ya, Pak? Ya, jadi masukinnya yang tertinggi, yang skor tertinggi 19. Yang bingung ya. Jadi kita masih hasil perhitungan tadi kita masukkan ke sini. Kemudian oke. Jadi meskipun kita blok sampai bawah, tapi kalau kita perintahkan tertinggi 19, jadi dia berhenti di sini. Yang ini tetap Oh, masuk. oke, Pak. Jadi jangan kaget ya. Loh, kok cuma segitu? Pak? Iya, karena kita nanti kan tertinggi 19. Ya. Akan beda nanti kalau misalnya ini kita maunya sampai 20. Kan tadi skor tertinggi 20 ya. Jadi akan muncul sampai 20. Itu ya. Tapi karena tertingginya 19 ya 19 saja. Udah? Nah, sekarang yang ulang dari ini kedua. Tertinggi berapa tadi? 18 ya. Terendah 5, kita blok ke bawah. Untuk berapa aja boleh. Sampai sini boleh aja. Sampai sini ya. Nggak apa-apa di blok sampai situ. Kemudian kita klik series. Jadi series. Kemudian berhenti di nilai tertinggi berapa, masih ingat Vika? 18, Pak. 18. Oke, 18. Kemudian kita klik oke. Nah, dia berhenti di sini. Meskipun bloknya sampai bawah gitu ya. Karena perintah kita memang kita minta sampai 18. Gampang kan? Sangat praktis. Jadi untuk penelitian nanti sudah terbayang ya. Tapi kalau untuk nilainya belum dapat gimana membayangkannya ya? Nilainya udah dapat belum dari sekolah? Kemarin ada yang minta izin segala macam ya. Udah dapat belum suratnya dari prodi? Seingat saya tuh kalau izin-izin kayak gitu bisa ada aplikasinya ya di fakultas, cuman karena ini ada pergantian dekan, mungkin yang dekan baru belum aktif ya, karena baru dilantik kemarin. Saya nggak tahu. Hanya ada tuh di FKP itu ada menu, di webnya FKP ada menu surat izin ya untuk penelitian. Coba nanti dicoba aja di sana. Sudah ya, sudah terisi semua. Nah sekarang bagaimana cara menghitung dari apa ini namanya bentangan ya, range, bentangan. Dengan nilai ini, nilai yang diperoleh oleh siswa ulangan harian 1 ini, kita ingin tahu, ingin menghitung berapa yang dapat nilai 9. Kalau manual kan dilihat satu-satu gitu kan, itu manual. Tapi enggak, ini enggak manual. Nah caranya bagaimana? Di frekuensi ini di kolom D dan kolom G nanti tinggal di copy. Ini kita berikan perintah count if. Ya. Jadi di sini ini nanti ada more functions, count number ya. Ini ya. Kalau diklik di situ count numbers, count. Ini kalau apa namanya tidak pakai syarat. Ini cuma dihitung aja. Tapi kalau kita pakai syarat, maka nanti harus kita perintahnya adalah count if. Bentar ini. More functions ya. Jadi count if di perintah untuk menghitung itu selalu dimulai dengan sama dengan ya. Lalu dimulai dengan sama dengan, kemudian count if hitung jika, ini count itu yang hitung if jika, ini digandeng ya, count if, kemudian kurung buka, ya, kurung buka, sel yang mau dihitung, yaitu B2 sampai B31, B2 sampai B31. Jadi yang mau dihitung adalah dari sini ke sini. Ini kalau count if, klik aja di sini ya, klik, udah muncul B2, klik, kemudian pencet shift ke bawah. Ya. Caranya begitu. Count if B2, titik 2, B31, kalau mau diketik manual begitu.
B2, kemudian period B31, kemudian comma, kemudian Sir, sorry, sir, sebelum gamma tadi apa? sebelum Gamma Sebelum atau apa tadi, sir? ini. Oh iya itu. Enggak, ini langsung Berarti diketik aja. kita, Countif. Countif itu perintah untuk menghitung frekuensi ya, frekuensi. Perintahnya countif. oh koma ya, sir. Koma itu ya. Ya. Koma, kemudian 9. Lalu tanda ketik, kemudian kurung tutup. Jadi ini kalau diartikan, sintaks ini, perintah ini, hitunglah jika dalam kolom B2 sampai B1 itu berapa angka 9 itu muncul. Dan enter. Oh, sorry. Ini berarti bukan koma ya, titik koma. Nggak ada yang dapat. Kok nggak muncul ya? Nggak bisa ya, sir. Bentar. Ada satu. Ini tadi hurufnya masih putih. Ada? Jadi perintahnya begitu ya? Udah bisa, sir. Ya. Ada Ada satu kan yang dapat 9. Ya. yes sir. Oke, sekarang karena perintah ke bawahnya sama, ya, ini di copy aja ke bawah ya. Caranya munculkan tanda plus berwarna hitam di ujung bawah kanan ya. Ini kalau begini kan hitamnya gede ya, plusnya gede ya. Tapi kalau pas titik ini dia jadi kecil. Udah ya. Ini kalau diklik kiri, ditekan, klik kirinya ditarik ke bawah, itu perintah ngopi. Perintah ngopi. Di perintah yang tadi nggak usah diulang-ulang, tapi akan sama di situ. Nah, tapi ininya kok sama, Pak? Ya, ininya kok sama. Ah, ini diganti. Ini diganti berapa? 10. Ya, 10. 10 nggak ada. Ini diganti. Jadi 9 itu diganti sesuai dengan skor yang mau kita hitung. Diganti 12. Ini nggak atau terlalu cepat? Iya, sir. Kemudian ini diganti berapa? 13. Gitu ya. Ini diganti 14. Ini diganti 15. Ini diganti 16. Ini diganti 17. Benar. Tapi ini ada masalah ya. Kalau caranya seperti ini, ya, kita lihat perintahnya ini. Dari sini kan B2, B31. Kalau ke sini, B3, B32. Berarti dia bergeser satu baris ke bawah ya, yang dihitung. Nanti dia akan menghitung dari sini nomor 2 sampai ini 32. Nah, supaya ini tidak terjadi, maka perintah pertama itu harus dikunci dulu. Ya. Jadi selnya dikunci dulu. B2, B31 dikunci dengan cara tekan F4. Tekan F4. Atau diberi tanda dolar ya, tanda dolar. Ini diberi tanda dolar untuk mengunci ya. Sir, tadi yang F4 yang mana ya, sir? Mencetnya. Kita nggak bisa, harus manual. Tabelnya, sir, maksudnya. Ya, Yang diberi dolar. F4. Shift angka 4 bukan F4. Jadi ini sudah terkunci. Jadi yang dihitung hanya dari sel B2
sampai B31. Enter ya, ini sama. Bentar, kok nggak bisa ya? Ini apa namanya, diganti aja B2, B31 gitu ya. Ini disamakan B2, B31. Ini juga B2, B31. Nanti akan dihitung di sel yang memang ada skornya ya. B2, B31. Oke, Windows yang lama memang bisa di F4 itu langsung kunci ya. Nanti saya cari dulu ini di mana kuncinya. Karena pakai Windows yang baru, saya belum ngecek lagi nih. B2, B31, diganti satu-satu. Ini 13 ya. Ini 18. 18. Sekarang udah ketahuan ya berapa murid yang mendapat. Angka yang belakangnya juga diganti ya, Pak? Iya, Sesuai sesuai dengan skornya. Pantesan Pak. Tadi saya pas sudah coba jadi satu semua angkanya. Iya, karena yang dihitung sel apa? Sel Ini atas. variabel yang sama kan, skor yang sama. Hanya mengulang ini berarti. Ya, Pak. Jadi begitu bergeser, selnya itu bergeser, yang dihitung harus tetap. Ya, yang dihitung harus tetap. Itu B2 sampai B31. B2 sampai B31. Ini kan saya ganti laptop, jadi kalau yang laptop kemarin dipencet F4 itu udah keluar dolarnya ya. Nanti saya cari dulu gimana cara mengeluarkan kuncinya ini. Jadi mengunci itu caranya itu dikasih dolar ya. Tapi tadi kalau manual nggak mau, tetap dia nggak mau. Ada cara, nanti saya carinya dulu. Ya. Sudah ya. Nah sekarang ini perintah ini akan kita pakai di sini ya. Tapi kalau masih ingat nggak apa-apa, langsung aja di count if ya. Ini udah keluar nih, ini perintah dari komputer yang lama. Dari komputer yang lama masih bisa ya. Ada dolar-dolar ini untuk mengunci. Coba kalau ini saya kunci di sini bisa nggak pakai dolar? Ya, bisa. Ini kunci dolarnya antara huruf apa kolomnya ya, bukan sampai ke angkanya. Nah kalau seperti ini sudah ada kunci ya, coba dilihat di situ ada B di antara dolar ya, kemudian 2, B di antara dolar 31. Ini kalau kita copy ke bawah, cara ngopinya begini ya, tidak usah Ctrl C, Ctrl
C ya, tapi langsung aja di sini untuk EXO, asal muncul tanda plus warna hitam, tarik ke bawah. Oke, nah udah, dia akan sama. Tinggal mengganti ininya aja, angka yang di belakang di 9 diganti 10. Ini diganti 11. Ini diganti 12. Sudah sama. Enggak capek ya. Diganti 13. Diganti 14. Ini ada cara untuk mengunci apa? Ya, sel itu tidak harus manual ya. Ini bisa dulu nih. Diganti 17. Oke. Jadi perintahnya sama ya. Count P2, P31, 9. Cuma berbeda yang dihitung ini kan variabelnya. Nah sama juga ini. Ya, sama. Caranya sama. Temannya seperti ini. Ini langkah pertama dalam dalam olah data ya. Selalu kalau kita sudah dapat data mentah gitu, kita pengen tahu berapa sih yang dapat nilai ini di ulangan harian. Berarti yang paling pintar di kelas itu 2 orang ya ulangan harian. Tapi di ulangan harian kedua cuma 1 orang yang tertinggi. Ya. Yang terendah, turun berarti ini ada yang dapat benar 5, cuma 5. Di sini 9. Artinya begini, ketika kita membaca hasil olah data ini, kita bisa mengatakan begini, ternyata sebaran nilai itu bagusan mana coba? Ulangan harian 1 atau 2? Ada yang bisa jawab? Bentar Pak, saya belum selesai. Oh, Masih selesai. juga. Masih ngerjakan ulangan Masih harian di 2 ya? frekuensi 2. Harian 2 ya. Oke, coba ini saya hapus dulu ya. Ini supaya nanti bareng-bareng. Sama dengan ya. Count ini dihafal ya perintah ini, count if dalam kurung dolar ya, dolar, kemudian B, dolar lagi, sorry bukan B tapi E ya, E, dolar 2 ya, E2, kemudian titik 2 sampai dolar E, dolar lagi 31. Dan titik 2 ini itu akan menghitung 5 ya, titik 5. Berapa orang yang dapat skor 5? Orang ya. Udah, sampai ini udah selesai ya. Semuanya sudah Belum Pak, tunggu ya Pak. tunggu ya. Waduh, nanti ketinggalan kamu bisa ini ya. Jadi ketikanya seperti itu, kontif dolar, pakai dolar ini untuk kunci, maksudnya untuk kunci ya, supaya nanti ketika ini perintah dipindah ke sini, ini daerah yang dihitung nggak berubah, variabelnya nggak berubah. Kalau nggak dikunci dia akan bergeser ngikutin ini row-nya, barisnya ya. Dia akan ngikutin terus. Sudah? Udah perintahnya? Nah, ini di copy aja ke bawah ya, di copy ke bawah seperti tadi sampai 18. Nah, kok satu semua Pak? Ya ini harus diganti satu-satu. Ini diganti 6 gitu ya. Ganti 6. Enter. Oh, tapi nggak usah ganti yang depannya ya Pak? Tadi kan kalau tadi Nggak usah. Kalau udah dikunci nggak usah diganti. Oh, berarti kalau udah dikunci nggak usah tinggal yang angka skornya ya? Iya. Karena ini udah terkunci di bentangan data itu. Sekarang ini yang 5 ganti 7. Nah, kan 2 yang dapat 7, ini ganti 8. Ini diganti 9.
Ini diganti 10. Diganti 11. Ini diganti 12. Diganti 13. Diganti 14. Diganti 15. Tambah enggak 1 kan 15. Diganti 16. Diganti 17. Diganti 18. Oke, udah. Sudah semua? Masih ganti, Pak. Oh iya, ya. Ya, memang pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Pak, saya yang frekuensi ulangan harian 2 itu kok nggak mau biru. Jadinya nanti kalau di enter kayak salah gitu loh, Pak. Nggak mau diapakan? Tulisannya itu nggak mau count if, kan E sama 2-nya udah. Oh, bentar, Pak. Betul. Dibikin kayak itu dulu. Yang baris pertamanya bikin kayak gitu dulu. Sama dengan countif, harus sama dengan mulainya ya. Sama Iya, dengan Pak. dengan kurung Udah buka, bisa, Pak. dolar E, dolar 2, titik 2, dolar E, dolar 31, titik koma, tanda kutip 5, tanda kutip kurung tutup. Itu kalau salah satu aja nggak mau. Ya, ini Excel tuh apa uniknya begitu. Sensitif, sangat sensitif. Tadi kan saya pakai koma aja nggak mau, kan dia maunya titik koma. Tapi ada versi Excel yang maunya koma. Excel yang 2007 kalau nggak salah, itu pakainya koma. Kalau titik koma dia nggak mau. Kemudian titik apa namanya tanda kutipnya tidak 2 tapi 1. Jadi sangat sensitif, itu harus diinget-inget ya. Oh iya, Pak, pantas nggak bisa soalnya titik 2-nya salah titik koma. Iya pasti. Jadi satu karakter per karakter itu harus betul. Ya Excel. Jadi jangan buru-buru nyalain, wah nih Excelnya nggak bener, enggak, perintahnya yang nggak bener. Jadi di komputer itu yang berlaku apa namanya hukum garbage in, garbage out. Ya. Jadi kalau kita memasukkan salah, keluarnya pasti salah. Garbage itu kan sampah ya. Kalau yang kita masukkan sampah, keluarnya pasti sampah. Itu dalam sistem informatika begitu prinsipnya. Jadi kalau entry-nya salah, ya output-nya salah. Input-nya salah, output-nya salah. Input-nya benar, output-nya benar gitu. Gitu ya. Jadi kalau kebetulan ini Excel berapa ya punya saya ini? Excel berapa ini? 2013 apa ya? Dan nanti beda-beda versi, beda-beda juga gitu. Udah selesai sudah belum? Nah, belajar statistik itu ya, tidak hanya berhenti di sini, tapi harus memahami apa artinya, apa maknanya gitu ya. Nah, sekarang kita udah bandingkan dua nilai ya harian, lalu sudah kita hitung, kemudian kalau kita ingin menilai mana yang lebih bagus, harian 2 atau harian 1, caranya bagaimana? Kalau kita membandingkan mana yang lebih bagus, harian 2 atau harian 1? Bagus varian 1, Pak. Ya, dari mana? Dari mana? Kan belum dihitung. Belum tahu, Pak. Belum tahu. Nah, sekarang coba kita hitung nilai rata-rata ya, min. Kita ketik aja di sini biar sama di garis sini ya. Kita ketik min. Ini kita ketik min ya. Nilai rata-rata average. Jadi istilahnya kalau di sini bukan min tapi average ya. Di Excel itu pakai istilah average.
dalam apa dalam bahasa ini kan sama artinya nilai rata-rata ya. Average. Nah, caranya bagaimana? Kita letakkan kursor di D16 ya, D16. Sudah? Di belakang kata average. Sudah ya. Kemudian kita klik ini. Sigma itu rumus. Kemudian kita klik average ini. Ini average. Average. Klik. Nah, dia akan ngitung dari yang teratas sampai ke di atas perintah. Nah, kalau kebetulan nggak ada angkanya nggak masalah, tapi untuk akurasi ini sebaiknya dinaikkan aja ya. Bloknya dinaikkan, caranya shift dipencet, kemudian panah ke atas. Jadi yang dihitung itu mulai dari D2 sampai D12. Di blok itu biasanya kalau untuk perhitungan dia akan ditandai dengan adanya garis muter itu ya, titik-titik muter. Itu wilayah yang dihitung, wilayah yang akan dikalkulasi. Jadi rata-rata itu dihitung dari D2 sampai D12, karena itu yang berisi data kan itu ya, D2 sampai D12. Sudah semuanya? Sudah, Sir. Enter. Wah, ketemunya, waduh banyak banget di belakang koma. Sekarang supaya nggak bingung, caranya gimana? Klik aja tanda koma ini ya, di atas itu ada koma ya, sudah ketemu? Sudah, Sir. Klik aja, dia hilang komanya ya, dia hilang komanya. Sekarang bagaimana Pak? Saya pengen 2 angka di belakang koma, ya udah tambahin aja. Ini kan di kanannya ada decrease dan ada increase kan, increase decimal, decrease decimal. Nah kita tambah berarti decrease 1 ya kan, 2. Nah, berarti 2 angka di belakang koma. Kalau mau 3 tambah aja, klik 1 kan. Kalau mau kurang decrease, ya decrease decimal ya kan. Kebanyakan 1 aja 2,7 udah. Jadi tinggal main di sini aja. Mau tambah mau kurang, decrease atau increase. Oke, Sir. Nah, sekarang cara yang sama di sini tinggal average. Nah, karena ini persis di atasnya memang dihitung, ya udah tinggal enter. Kemudian ininya juga decrease ya, langsung decrease saja. Udah. Sekarang kita sudah mendapatkan angka yang bisa dipakai untuk membuat perbandingan nih. Artinya kita sudah bisa mulai menyimpulkan ya. Dari satu proses analisis atau kalkulasi atau perhitungan data, olah data ini kita bisa menyimpulkan, oh ternyata ulangan harian pertama lebih baik dari ulangan harian kedua. Apa buktinya? Nilai rata-rata siswa. Ya. Oh, sorry, frekuensi ini frekuensinya ya. Frekuensi nilai rata-ratanya di sini, salah tadi ngitungnya, bukan di sini ya, tapi di sini. Di kolom ini. Kita hitung ulang ya, average. C ya, yang dihitung C9. Saja. Ya, benar. Bukan di sini. Nah, di sini ya, maksudnya di sini. Bukan di sana ya. Tapi untuk menilai itu kita average. Kemudian kita menghitungnya dari sini ya, B2 sampai B31. Jadi untuk mengecek di sini nih ya, di perintah ini, sudah benar apa belum yang dihitung, B2, B31. Enter. 14,933. Kita kurangi jumlahnya sampai di sini.
kita beri warna average juga. Sama caranya ya, average. Kemudian ini palanya kita naikkan, enter. Nah, sekarang kita bisa membandingkan hasil ulangan harian pertama dan kedua ya. Dengan melihat average ini, kemudian kita bisa menyimpulkan kira-kira mana yang lebih baik, harian 1 atau harian 2. Yang pertama. Harian 1. Harian 1, Pak. Wah, ini jauh loh, 1493 dengan 1177. Jadi harian 1 lebih baik daripada harian 2. 2. Ya. Nah, kalau kita membaca ini sebarannya, maka harian 1 jelas lebih bagus. Kenapa? Karena nilai minimalnya 9, di sini nilai minimalnya 5. Jadi di sini nggak ada anak yang skornya cuma 5, betul 5 nggak ada. Yang terendah itu 9. Kalau tertinggi 19. Di sini 18. Jadi nggak ada yang dapat 19. Artinya memang secara frekuensi, ya secara frekuensi, ulangan harian 1 lebih baik daripada harian 2. Secara rata-rata harian 1 lebih baik daripada harian 2. Jadi kita udah dapat 2 bukti ya untuk mengatakan bahwa harian 1 lebih baik dari harian 2. Tuh ya. Jadi statistik itu begitu. Nanti kalau kita olah lagi, nanti akan muncul perhitungan lain lagi dan seterusnya, sehingga nanti penafsiran kita juga akan berbeda ya. Tapi penafsiran pertama atau inferensi pertama ini sudah nggak bisa diubah, bahwa ulangan harian 1 itu hasilnya lebih baik daripada ulangan harian 2, baik secara frekuensi sebaran nilai maupun secara nilai rata-rata. Itu ya. Sampai di sini udah jelas ya, sudah dapat gambarannya. Kita menggunakan Excel untuk mengolah nilai. Nah, nanti coba nilai yang kalian kumpulkan itu, yang kalian cari di sekolah-sekolah itu dihitung ya, dengan menghitung frekuensi dan rata-ratanya dulu. Karena kita baru belajar sampai di sini ya. Pelan-pelan aja supaya nanti memahaminya lebih bagus. Sehingga nanti kalau kalian jadi guru, ketika bicara di rapat kenaikan kelas atau rapat penentuan nilai rapot, itu kalian bisa ngomong speak with data ya. Speak with data, not with assumption, not with feeling. Jadi jangan kalau di rapat ngomong dengan perasaan atau dengan asumsi, jangan. Tapi bicara dengan data. Data itu fakta yang diolah. Kalau bicara dengan fakta itu nanti disebut satu-satu, wah panjang lebar nanti ceritanya ini. Coba ini ulangan harian 1, ada yang dapat 15, ada yang 12, wah panjang banget. Tapi kalau sudah diolah menjadi data seperti ini gampang. Ya. Ulangan harian 1 lebih bagus dari harian 2. Ya. Rata-rata sekian. Perbandingan rata-ratanya begitu. Sebarannya juga seperti ini. Itu speak with data. Fakta yang sudah diolah. Meskipun olahannya baru mengolah frekuensi ya, belum sampai ke yang lain-lain. Oke, sekarang begitu untuk hari ini. Oke, that's all for today. Supaya nggak pusing, nanti kalau terlalu banyak pusing ya. Sir, may I Ya. ask something? Oke. Tadi tuh yang di bawah itu ada average yang 011 kalau nggak salah, itu ngitungnya gimana tadi Pak? Soalnya tadi ketinggalan. Yang 017 sama 1177. Oh ini belum Iya ini. Pak. Udah ini dihapus saja. Nah, Oh, kan belum lupa. kita bahas. Jadi yang belum ya udah. Jadi ini yang sudah kita bahas saja. Sampai di sini dulu ya, udah ngerti. Yang paling penting nanti terus latihan setelah ini ya. Latihan dengan data yang diperoleh masing-masing itu. Ya. Data yang diperoleh masing-masing lalu dicoba dihitung. Ya, frekuensinya, kemudian minimum maksimum. Untuk hitung frekuensi harus dicari dulu minimum dan maksimum ya,
Setelah itu semua baru untuk membuat kesimpulan sementara dihitung nilai rata-rata. Itu ya. Baik, Pak. Oke, Pak. thank you. See you next week. Alright, sir. Thank you, Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Okay, I'm leaving. Have a great day, sir.